Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan memulai pengajian Maulid Berjanji, ya. Satu kitab, ya, yang sangat dikenal bukan hanya di kalangan santri, bahkan di kalangan masyarakat luas. Karena Kitab Berjanji adalah satu kitab yang sering dibaca, ya. Bahkan tidak hanya pada saat perayaan Maulid Nabi, bahkan setiap minggunya. Kita lihat beberapa, misalnya di setiap pesantren hampir setiap malam Jumat itu ada tradisi membaca Berjanji, ya. Ada yang mengatakan juga malam Senin, ya, karena Senin adalah hari kelahiran Nabi, maka mereka membaca malam Senin. Di masyarakat setiap mau nikahan, ya, mau sunatan, mau acara apa saja, malamnya itu di Betawi terutama ada namanya malam Rasul. Mereka membaca Berjanji, membaca Maulid Nabi dan lain sebagainya. Hanya saja masyarakat umum terkadang kurang memahami sebenarnya apa isi tentang kitab Berjanji. Maka pengajian tentang Berjanji ini adalah kita ingin mengenalkan isi. Jadi orang jangan hanya baca Berjanji dengan suara yang bagus, tapi tidak mengerti isi daripada kitab Berjanji itu sendiri. Berjanji adalah nama kitab, sebenarnya adalah kitabnya namanya Iqdul Jauhar. Ada yang mengatakan Iqdul Jawahir, ya. Maknanya sama. Iqdul Jauhar maknanya adalah permata, ya, kalung permata. Iqd itu maknanya kalung, kalung permata. Fi Nabiil Azhar, dalam menerangkan tentang maulidnya Nabi Al-Azhar yang terang, ya. Kitab ini dikarang oleh As-Sayyid. Sayyid itu adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Husaini Al-Barjanj. Barjanj adalah satu daerah di Kurdistan, ya. Beliau seorang ulama, lahir sekitar 1128. Beliau kelahiran Madinah, min ulama Hijaz, ya, ulama Hijaz. Beliau meninggal juga di Madinah. Kitab-kitab semacam ini juga banyak, ya, bukan hanya Berjanji. Ada namanya kitab Maulid Burdah, kemudian Maulid Diba, ya, Maulid Simtud Durar, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat secara umum, sebenarnya hampir semua kitab, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, ilmu akhlak, semua berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang secara khusus membahas tentang pribadinya Nabi, karakternya Nabi, kesukaannya Nabi, rumah tangganya Nabi, bagaimana beliau dilahirkan, itu sebagian ulama kontemporer mengenalkan ada istilah al-ulum an-nabawiyah. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah disebut ilmu sirah, ya. Kita sering mengenal sirah Rasulullah, ya. Kitab yang dikarang tentang sirah ini banyak. Ada sirah Ibnu Hisham, kemudian sirah Ibnu Ishaq, kemudian ada sirah Ar-Rahiqul Maktum, ya, Al-Mubarakfuri. Atau ulama-ulama sekarang ada Fiqhus Sirah An-Nabawiyah punyanya Dr. Ramadan Al-Buti, ada Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, atau bahkan orang barat sendiri menulis tentang sirah.
menulis tentang biografi Nabi Muhammad mulai lahir sampai wafatnya. Ada buku yang dikarang oleh orang barat bahkan sampai masuk Islam, yaitu Martin Links. Ini luar biasa buku ini, termasuk buku yang mendapatkan penghargaan. Ada dikarang oleh Karen Armstrong, juga orang barat juga ya. Yang kedua ada namanya ilmu syama'il. Syama'il itu membahas tentang khalqiyahnya Nabi, khalqiyah, bentuknya Nabi, rupanya Nabi. Mukanya bagaimana, rambutnya bagaimana, ya jidatnya Nabi bagaimana, giginya bagaimana, perawakannya bagaimana, ya. Bagaimana cara pakai bajunya, bagaimana tidurnya Rasul, ya, atau khuluqiyahnya, bagaimana Nabi dengan anaknya, dengan cucunya, baik karakter ataupun akhlaknya. Kitab yang mengarang tentang syama'il ini juga banyak, yang terkenal Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam Tirmidzi. Ada kitab yang membahas syama'il juga, Ar-Raudul Basim fi Syama'i Al-Mustafa Abil Qasim, punyanya karangannya Al-Munawi ya. Yang ketiga adalah ilmu dalail ya, membahas khusus tentang keanehan-keanehan, mukjizatnya Kanjeng Nabi, sesuatu yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, bahkan beliau sebelum menjadi Rasul ya. Ada kitab misalnya Dalailun Nubuwah karyanya siapa namanya Al-Baihaqi. Ada Dalailun Nubuwah karyanya Al-Asbihani ya. Ada kitab-kitab yang lain misalnya Al-Mu'jizah Al-Ahmadiyah karangannya Said Nursi. Banyak membahas tentang kemukjizatan, keanehan ya, irhasat, sesuatu yang luar biasa mulai ketika lahir sampai kemudian beliau meninggal. Ilmu dalail. Yang keempat namanya ilmu khasais. Ilmu khasais ini berkaitan tentang kekhususan ya, kelebihan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kita ikuti itu namanya khasais. Dikarang misalnya ada kitab Al-Khasaisul Kubra karangannya Imam Suyuti. Ada kitab misalnya kitab Bidayatus Sul fi Tafdhili Rasul karangannya Izzuddin Ibni Abdissalam. Ada juga misalnya karangannya Ghayatus Sul fi Khasais Rasul ya, karangannya Ibnul Mulaqqin ya. Yang terakhir adalah tentang kitab-kitab maulid ya, kayak Maulid Barzanji ya, Burdah Al-Busairi ya. Jadi khusus membahas tentang kelahirannya Kanjeng Nabi disertai dengan pujian-pujian, doa-doa dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan misalnya bahwa memuji Nabi terlalu gulu, terlalu berlebihan ya, nggak boleh. Ini salah. Kalau kita melihat sejarah, bahkan di hadapannya Nabi Muhammad SAW yang namanya Ka'ab ibnu Zuhair itu memuji Nabi. Beliau seorang penyair, memuji kepada Rasul. Sampai kemudian Rasul bangun dari tempat duduknya lalu mengalungkan burdahnya, ya, mengalungkan selimutnya, kainnya kepada Ka'ab ibnu Zuhair. Bahkan Nabi secara khusus memuji kepada tiga penyair ini, Ka'ab ibnu Zuhair, Abdullah ibnu Rawaha, Hasan bin Sabit. Artinya memuji Nabi bukan dimulai dari orang-orang sekarang, justru dari zamannya Rasulullah SAW sendiri sudah ada orang yang memuji. Orang memuji itu tandanya cinta sama Kanjeng Nabi. Orang cinta itu adalah bagian dari iman. Bagaimana bisa kita kemudian melarang seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya? Ada orang cinta itu sampai buta, orang cinta sampai mabuk ya. Orang cinta itu ya dibiarin selagi kemudian tidak menyalahi sesuatu yang sifatnya akidah ya. Maka memuji Rasul adalah sesuatu yang bagian daripada ekspresi rasa cinta ya. Rasa cinta kepada Nabi itu kan mengalahi rasa cinta kepada anak, kepada orang tua, bahkan manusia seluruhnya. Ibnu Umar suatu ketika berjabat tangan kepada Rasul lalu mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai kecuali aku sendiri. Kata Rasul, belum sempurna iman kamu sampai kamu cinta kepadaku
mengalahkan semuanya. Artinya cinta kepada Rasul itu adalah bagian daripada pokok keimanan. Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimishqi menggubah sebuah syair mengatakan demikian. Idza kana hadza kafiran, ya, kalau ini orang kafir, ya, seorang yang kafir, ya, yang sudah disebutkan di nas di dalam Al-Qur'an bitabbat siyadahu, ya, fil jahimi mukhallada, bahwa dia sudah dinas di dalam Al-Qur'an bahwa dia akan selamanya di neraka, ya. Tapi ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi Ahmad. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa dia setiap hari Senin itu selalu diringankan siksanya karena rasa cinta kepada kelahirannya Nabi, ya. Famazannu bil abdi, maka bagaimana dengan seseorang alladzi kana umruhu, yang mana seumur-umur dia itu adalah gembira, masruron bi Ahmad, gembira dengan Nabi, cinta sama Nabi, ya, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab saja mendapatkan keringanan, apalagi kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada kelahirannya Nabi. Maka sebenarnya dengan membaca berjanji, memasyarakatkan berjanji, memahamkan orang tentang isi berjanji adalah salah satu bentuk kita mengenalkan Rasulullah SAW kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya santri tetapi seluruh orang yang mengaku beragama Islam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.